Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surfa Fikri dengan NIM terakhir 88 dari kelas Manajemen Pemasaran 3B. Nah, di sini saya mau menjelaskan jawaban atau pendapat menurut saya sendiri tentang beberapa soal yang ada. Jadi terkait nomor 1, yaitu bagaimana apakah PT Antam memerlukan marketing dan juga penjualan. Jadi menurut saya di PT Antam sendiri itu sudah dikenal dengan nama marketing and customer support, yaitu divisi ini bertugas menjaga long term royalty relationship with customer, yaitu menjaga relationship dengan para pelanggan agar para pelanggan masih tetap membeli produk dari PT Antam tersebut. Nah, PT Antam ini adalah PT Aneka Tambang, yaitu anak perusahaan dari BUMN untuk menjual emas dan juga perak. Lalu kemudian PT Antam juga membutuhkan sales atau penjualan dengan target konsumen yang membeli produk tersebut dapat menambah keuntungan kepada PT Antam tersebut. Terkait soal nomor 2, yaitu bagaimana sih cara strategi untuk perusahaan di FSK ini pada persaingan otomotif di Indonesia. Oke, jadi menurut buku Marketing Management oleh Philip Kotler dan juga Kevin Lynn Keller membuktikan konsep pemasaran holistik. Konsep ini berdasarkan pada pengembangan proses desain dan implementasi program pemasaran. Bagaimana sebuah organisasi melakukan marketing intelligence dengan memberi sebuah contoh perusahaan yang saya tahu. Jadi sumber yang digunakan manajer untuk memperoleh informasi sehari-hari tentang perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Kemudian dari catatan internal, sistem menyediakan data hasil, tetapi sistem intelijen pemasaran menyediakan data kejadian. Terkait soal nomor 4, yaitu tentang berikan contoh riset pemasaran pada suatu UMKM. Jadi riset pemasaran ini menurut American Marketing Association atau AMA, yaitu fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, serta masyarakat dengan pemasar melalui informasi yang digunakan. Nah, UMKM sendiri dapat melakukan riset pemasaran dengan cara wawancara secara langsung dengan konsumen di tempat, lalu kemudian menyebarkan kuesioner online, lalu mempelajari perkembangan pasar melalui berbagai media online dan juga offline tentunya. Terkait dengan soal nomor 5, yaitu bagaimana cara mengukur nilai kepuasan pelanggan pada UMKM secara offline. Jadi menurut saya metode mengukur kepuasan pelanggan pada UMKM secara offline menurut Kotler yang dikutip dari buku manajemen. Menurut Kotler yang dikutip dari buku Total Quality Management, yang pertama ada sistem keluhan dan saran, yaitu dengan cara memberikan kertas yang bertuliskan keluhan dan juga saran untuk produk tersebut. Kemudian yang kedua ada go shipping, yaitu secara internal dan juga eksternal. Untuk secara internalnya yaitu dengan cara
kita menawarkan karyawan untuk melihat bagaimana sih cara kerja karyawan yang lain dalam mengatasi permasalahan untuk pelanggan. Kemudian untuk yang secara eksternal, yaitu mengirim pegawai atau karyawan kita untuk melihat seberapa besar pesaing perusahaan yang lain dari produk kita. Terkait dengan soal nomor 5, yaitu bagaimana cara mengukur nilai kepuasan pelanggan pada UMKM secara offline. Jadi menurut saya metode mengukur kepuasan pelanggan pada UMKM secara offline menurut Kotler yang dikutip dari buku manajemen. Menurut Kotler yang dikutip dari buku Total Quality Management, yang pertama ada sistem keluhan dan saran, yaitu dengan cara memberikan kertas yang bertuliskan keluhan dan juga saran untuk produk tersebut. Kemudian yang kedua ada gossiping, yaitu secara internal dan juga eksternal. Untuk secara internalnya, yaitu dengan cara kita menawarkan karyawan untuk melihat bagaimana sih cara kerja karyawan yang lain dalam mengatasi permasalahan untuk pelanggan. Kemudian untuk yang secara eksternal, yaitu mengirim pegawai atau karyawan kita untuk melihat seberapa besar pesaing perusahaan yang lain dari produk kita. Kemudian ada loss customer analysis, yaitu hal itu sangat penting untuk sebuah perusahaan agar sebuah perusahaan itu mengetahui berapa rate pelanggan yang berhenti berbelanja di produk kami meskipun secara offline. Untuk selanjutnya ada survei kepuasan pelanggan, yaitu dengan cara melalui email atau telepon secara langsung kepada pelanggan, atau jika secara offline kita bisa mewawancarainya secara langsung ketika mereka membeli produk kami. Soal nomor 6 yaitu tentang STP pada produk saya di masa yang akan mendatang. Untuk produk saya sendiri, mungkin saya ingin berada di bidang kulineri, yaitu seperti resto kecil-kecilan, yaitu tentang masakan tradisional di Indonesia, terutama di Jawa Timur ya videonya. Jadi untuk segmentasinya itu bisa juga untuk para remaja dan juga orang-orang dewasa, apalagi terutama buat mahasiswa, karena banyak sekali mahasiswa yang suka berkunjung di tempat kulineri. Apalagi zaman sekarang banyak sekali yang ingin mencari kuliner-kuliner yang ada di beberapa tempat. Lalu kemudian biasanya para remaja dan juga orang-orang dewasa itu berbeda. Para remaja zaman sekarang atau mungkin mahasiswa itu kebanyakan suka dengan sambal yang begitu pedas, sedangkan buat orang-orang dewasa kebanyakan tidak menyukai sambal atau mungkin sambal yang tidak terlalu pedas ya. Jadi makanya nanti bakalan ada sambal dengan level-level tertentu. Jadi ada level yang tidak pedas, mungkin sedang, lalu ada yang level sangat pedas. Jadi untuk targeting sendiri yaitu saya menargetkan kepada para mahasiswa dan juga orang dewasa, karena biasanya orang dewasa itu sangat menyukai kulineri makanan tradisional, apalagi kalau ditambah dengan para remaja atau mahasiswa sekarang juga menyukai hal-hal yang berbau ke zaman dahulu. Dan juga di sini saya ingin melestarikan budaya di Jawa Timur juga, untuk melestarikan kuliner-kuliner atau masakan-masakan yang ada di Jawa Timur. Kemudian terkait nomor 7, yaitu bagaimana sih cara membuat brand of equity pada produk saya sendiri. Terkait dengan soal nomor 6,
yaitu cara membuat brand equity sendiri ini menurut Profesor Kevin Lynn Keller atau yang dikenal dengan Keller, yaitu ada 3 hal. Yang pertama itu ada elemen merek, yaitu meningkatkan brand awareness atau memfasilitasi informasi asosiasi merek yang kuat, kemudian disukai dan unik. Nah, untuk elemen merek ini ada nama, logo, slogan, simbol, dan juga packaging. Nah, serta ada karakter-karakter di merek tersebut yang dapat membuat brand dari produk kami itu terlihat lebih menarik untuk para pelanggan atau customer kami. Lalu kemudian ada program dan aktivitas marketing. Namun sebelum melakukan program marketing, para marketer harus mengetahui terlebih dahulu nilai tawar produk tersebut. Jika sudah mengetahui yang ditawarkan, maka para marketer harus mengomunikasikannya dengan target pasar. Lalu yang ketiga ada asosiasi merek atau brand association, yaitu merek yang mudah dikenal oleh masyarakat. Asosiasi yang saling berhubungan maka akan membuat suatu brand image semakin kuat juga. Sekian pendapat saya terkait manajemen pemasaran. Silakan like, komen, dan juga subscribe. See you on next video and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.